Drama demi drama yang dibangun oleh Jokowi dan keluarganya itu cukup mengaduk-aduk emosi kita. Dalam drama yang mirip sinetron Indonesia itu muncul karakter-karakter asli manusia. Ada tangisan, ada penyesalan, ada pengkhianatan, ada juga kemunafikan, dan banyak lainnya. Dan akhirnya prediksi saya berbulan-bulan lalu yang selalu saya sampaikan dalam beberapa video pun terbukti. Gibran akhirnya pamit dari PDI Perjuangan, bergabung ke Golkar lewat jalur super kilat, dan akan deklarasi jadi calon wakil presidennya Prabowo dalam Pilpres 2024. Kecewa? Sedih? Sudahlah. Nggak ada kekecewaan dan kesedihan kita yang melebihi kekecewaan dan kesedihan Bu Megawati. Seorang ibu yang sejak dulu menganggap Jokowi adalah anaknya sendiri. Bu Mega bahkan merelakan dirinya untuk tidak maju di Pilpres 2014 lalu hanya karena Jokowi. Bu Mega juga tidak mengajukan anaknya sendiri, Puan Maharani, sebagai calon wakil presidennya Jokowi. Bu Mega bahkan memberi jalan dan kendaraan kepada menantu Jokowi, Bobi Nasution, sebagai wali kota Medan. Dan Bu Mega juga yang memberi ruang dan kendaraan kepada Gibran supaya bisa jadi wali kota Solo. Tapi pada akhirnya mereka semua yang berpaling dari Ibu Mega dan meninggalkannya sendiri. Nggak apa-apalah, biar alam yang menyeleksi dan membangun karmanya tersendiri. Saya sendiri sudah lewat rasa marah dan kecewanya. Saya hanya tidak suka kalau konstitusi kita dimainkan hanya untuk memenangkan anak seseorang. Itu aja. Rusak demokrasi kita. Rusak semua reformasi yang diperjuangkan di tahun 1998. Sekarang Gibran melenggang dan tertawa karena cita-citanya pun kesampaian. Entah apakah masyarakat nanti di TPS akan menghukumnya atau malah tetap memujanya karena dianggap orang yang tidak mungkin salah. Meski semua tahu kalau pamannya Gibran di Mahkamah Konstitusi lah yang membuka jalan ini semua. Saya awalnya tuh merasa sendirian, sampai saya melihat mentor saya, Basuki Cahayapurnama, atau orang biasa panggil Ahok, datang bertemu Ganjar. Ahok bicara bahwa dia mendukung Ganjar dan Mahfud bukan karena dia adalah orang PDI Perjuangan, tetapi karena kualitas mereka, pasangan itu. Kita tahulah, Ahok itu bukan orang yang bisa memelintir kata-kata seperti Anies Baswedan. Dia kalau suka bilang suka, kalau tidak ya bilang tidak. Dulu juga ketika dia tahu kalau sebuah partai kecil ingin memanfaatkan dia, Ahok meradang. Ahok cerita kalau dia ditawari uang mau dibuatkan film oleh partai kecil itu, tetapi dia menolak karena Ahok tahu dia akan dimanfaatkan supaya nama partai itu semakin terbang. Saya suka Ahok sejak lama dan sering menulis tentang dia di Pilgub DKI 2017. Bacotnya itu loh yang saya suka. Keras, mungkin kasar, tapi dia apa adanya. Dan Ahok komentar bahwa dia khawatir akan masa depan Indonesia kalau Gibran jadi calon wakil presidennya Prabowo. Kekhawatiran Ahok ini beralasan karena Prabowo calon presidennya itu sudah tua, usia 72 tahun dan juga sudah sakit-sakitan. Ahok membayangkan seandainya nih Prabowo akhirnya jadi presiden dan di tengah jabatan dia itu sakit keras misalnya, otomatis wakilnya adalah Gibran yang baru berusia 36 tahun yang menggantikan. Ini bukan masalah usia, kata Ahok, tetapi masalah pengalaman. Gibran orang baru di politik dan baru muncul ketika bapaknya jadi presiden. Dia jadi wali kota juga baru 2 tahun. Sekarang dikarbit jadi calon wakil presiden. Bagaimana bisa kelak Gibran akhirnya memimpin 300 juta bangsa Indonesia dengan minimnya pengalaman?
Bisa kacau semua urusan ketika si anak belum pengalaman nanti harus memutuskan sesuatu hanya berdasarkan instingnya yang masih mentah dan rayuan serta bisikan orang sampingnya yang kenyang dengan pengalaman tetapi penuh dengan kepentingan. Ahok memunculkan wacana baru dengan logika berpikir yang matang. Dia melihat apa yang akan terjadi di masa depan. Ahok adalah mentor saya dalam berpikir dan bertindak. Dan dia benar. Gak ada bedanya dia dulu dengan sekarang. Cara berpikir dan bicaranya benar-benar membuat orang waras tergerak hatinya. Saya sendiri, secara pribadi, senang dan bangga Ahok masuk dalam barisan. Orang seperti Ahok lah kelak yang akan mengawal aturan-aturan negara. Entah dia nanti jadi ketua KPK, entah dia jadi menteri dalam negeri. Yang pasti ketika Prabowo menang, Ahok tidak akan ada di pemerintahan. Dan itu adalah kerugian kita yang terbesar. Saya selalu bilang kepada teman, masalah kalah atau menang di dalam pilpres itu adalah hal biasa. Tapi setidaknya jujurlah dalam hati dan jangan membenarkan apapun yang salah hanya demi jabatan, demi kekuasaan. Kalau kita melalui proses yang salah dalam demokrasi kita, maka selanjutnya ke depannya akan salah semua. Selamat datang Ahok dalam pertarungan. Tetaplah menjadi mentor yang baik dan Oke, baik teman-teman, kembali lagi di channel GR 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Nah, teman-teman mungkin sudah Oke, baik teman-teman, kembali lagi di channel GR 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Nah, teman-teman mungkin sudah mendengarkan sedikit penyampaian dari saudara kita, Denny Siregar, membahas soal Gibran, yang dimana Gibran telah bergabung kepada Prabowo Subianto, menjadi wakil dari Prabowo Subianto. Tentunya, yang kita bahas di sini mengenai partai PDIP. PDIP Perjuangan adalah yang dipercayai, yang termaksud partai besar, yang dimana Gibran juga termaksud kader dari partai PDIP. Namun di sisi lain Gibran mencalonkan diri sebagai calon wakil dari Prabowo Subianto, yang dimana Gibran dicap sebagai pengkhianat partai PDIP yang telah meninggalkan partai PDIP, yang dimana partai PDIP telah yang membesarkan nama Gibran ataupun Pak Joko Widodo selama 2 periode. Tentunya persaingan berat antara PDIP dan koalisi Prabowo Subianto. Sedangkan Gibran adalah anak muda, tentunya tidak cukup usia dalam pencalonan sebagai calon Prabowo Subianto, yang dimana Gibran masih berumur 36 lebih, dan Gibran didorong oleh Pak Jokowi agar maju sebagai calon wakil dari Prabowo Subianto. Tentunya banyak isu-isu mengenai Mahkamah Konstitusi, yang dimana Mahkamah Konstitusi dicap sebagai Mahkamah Keluarga. Berita ini atau informasi ini memang sudah cukup lama, yang dimana juga Pilpres 2024 sudah berlalu, dan Pilpres yang dimenangkan oleh Prabowo Gibran yang akan dilantik bulan Oktober 2024, yang akan melanjutkan program Pak Jokowi atau tongkat estafet Pak Jokowi. Tapi informasi ini tentunya harus kita ingat, yang dimana banyak jasa-jasa dari partai PDIP yang memperjuangkan nama Pak Jokowi dan Gibran ataupun keluarga dari Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi juga mengikuti campur dalam pencalonan Gibran. Kalau tidak ada Pak Jokowi, tentunya Gibran tidak bakalan bisa maju karena secara umur saja tidak mencukupi dalam prosedur dalam pencalonan tertentu. Nah, banyak juga sampai
Ahok pun buka suara mengenai pencalonan Gibran. Banyak yang meragukan Gibran karena Gibran belum teruji dan belum berpengalaman. Tetapi karenanya ada kendaraan ataupun dorongan-dorongan dari yang berkuasa sehingga Gibran bisa mencalonkan diri sebagai calon wakil dari Prabowo Subianto. Dan pembahasan apa yang disampaikan oleh saudara Denny Siregar ini tentunya banyak yang kita dapat soal politik atau dinamika politik yang tidak adil lagi dalam negeri kita. Hanya banyak orang yang hanya gila kekuasaan ataupun haus jabatan. Tentunya dengan perkataan Denny Siregar ini, dengan rakusnya kekuasaan, dan rakyat pun bingung dalam tindakan dan bimbang untuk memilih siapa. Sedangkan Gibran adalah partai PDIP dan Ganjar pun adalah partai PDIP. Namun di sisi lain kita melihat kinerja dari Pak Jokowi. Kita menghormati kinerja Pak Jokowi selama 10 tahun memimpin negara Republik Indonesia yang kita cintai, memang cukup luar biasa. Dan di situ pun banyak kritik-kritikan dan banyak masukan-masukan mengenai tindakan atau sikap Pak Jokowi yang mengikuti campur pencalonan Gibran sebagai wakil dari Prabowo Subianto yang dianggap sebagai politik dinasti. Tentunya banyak pro dan kontra mengenai Gibran dan keluarga Pak Jokowi. Dan saat ini juga banyak isu-isu mengenai Gibran, mengenai akun Puhupa. Tentunya banyak sekali teman-teman. Nah, kapasitas Ahok dan Jokowi jauh sekali sebagai bumi dan langit. Pak Ahok keras tapi hati buat rakyat nggak bisa diragukan lagi. Memang Ahok pun sampai keluar kandang mengenai pencalonan Gibran. Tapi ya sudahlah teman-teman. Banyak isu-isu atau kekecewaan Megawati melihat tingkah dari Gibran ataupun Pak Joko Widodo yang kita cintai. Dan mengaduk-aduk dan pikiran rakyat selama ini mendukung Jokowi dan kita banggakan. Tapi kenapa demi Gibran kami ditinggalkan begitu aja, aduk-aduk pikiran dan hati kami. Tentunya selama 2 kali mencalonkan diri Pak Presiden Joko Widodo, tentunya saya sendiri juga mendukung dan membanggakan kinerja Pak Joko Widodo. Tetapi saat ini memang Pak Jokowi diserang di media sosial, bahkan komentar-komentar negatif. Tetapi kita tidak akan lupa dengan jasa Pak Jokowi. Tetapi kenapa di saat Gibran ingin maju malah rusaklah reputasi dari Pak Jokowi. Dan tidak berapa hari lagi, hitung hari lagi, bahwa Pak Jokowi akan menghilangkan jabatannya sebagai nomor 1 ataupun sebagai presiden dan akan turun sebagai rakyat. Dulu saya pendukung Pak Jokowi sampai 2 periode. Ketika Gibran dicalonkan, akhirnya saya berubah haluan untuk Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Mari kita bergandeng tangan untuk memenangkan Ganjar Mahfud. Namun, walaupun misalnya kemenangan Ganjar Mahfud dengan kekalahan yang telat, jauh bahkan kalah dengan Anies Baswedan, tetapi kita memberikan apresiasi terhadap Ganjar walaupun misalnya kalah, karena dengan perjuangan-perjuangan yang relatif atau perjuangan-perjuangan yang benar, kita menghormati semuanya. Teman-teman, banyak sekali yang harus kita bahas, tapi mungkin teman-teman juga sudah memahami apa yang disampaikan oleh Denny Siregar tersebut. Maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, GR 2045 melaporkan.